Selamat siang Pak Arvinda, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sebuah perusahaan yang bernama cekaja.com. Saya Sherin. Saya Ines. Saya Edita. Saya Salsabila. Saya Selin. Saya Prachna. Saya Meta. Dan saya akan mempresentasikan tentang apa itu Cek Aja dan produk yang ditawarkan Cek Aja. Jadi Cek Aja merupakan sebuah website atau situs finansial yang menawarkan berbagai produk finansial, dan Cek Aja sendiri juga telah mendapat izin dan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Cek Aja sendiri juga telah bekerjasama dengan berbagai bank dan perusahaan asuransi yang sudah terpercaya di Indonesia. Dengan pemanfaatan teknologi, Cek Aja mampu menawarkan berbagai pilihan produk finansial secara cepat dan mudah. Hal tersebut tentunya juga didukung oleh tenaga kerja yang ahli di bidangnya, yaitu bidang teknologi, finansial, dan asuransi. Berikut akan saya jelaskan produk-produk keuangan yang ditawarkan Cek Aja. Yang pertama, kartu kredit. Seperti yang sudah disebutkan tadi, Cek Aja bekerja sama dengan berbagai bank, yaitu BNI, CIMB, dan Citibank. Dengan bunga per bulannya yang cukup rendah, berkisar antara 2 sampai 2,25%. Yang kedua, ada pinjaman online. Pinjaman online biasanya difasilitasi oleh lembaga keuangan berbasis online atau perusahaan P2P lending. Di sini ada Kredivo, Julo, dan Uang Teman. Yang keempat, ada tabungan. Yang kelima, asuransi kendaraan, asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi elektronik, dan perjalanan. Dan yang terakhir adalah kredit tanpa agunan, atau pinjaman kepada perorangan tanpa harus adanya jaminan, seperti jaminan sertifikat tanah, rumah, dan lainnya. Kemudian saya akan menganalisis bisnis dari cekaja.com. Di sini kami menggunakan bisnis model Canvas. Dari sebelah kanan ada customer segment. Customer segment dari cekaja.com ada anak muda, yaitu 18 tahun ke atas, dan orang dewasa yang melek teknologi. Lalu ada orang-orang yang cakap dalam mengikat perjanjian. Lalu ada orang-orang yang mengetahui atau memahami mengenai produk keuangan, perbankan, dan asuransi. Lalu ada juga orang-orang yang membutuhkan kredit, pinjaman, dan asuransi dengan praktis. Di customer relationship, cekaja.com ini memberikan pelayanan yang baik bagi konsumennya. Mereka menjamin kecepatan dalam proses setiap layanan yang ditawarkan. Cekaja.com juga menjamin keamanan informasi konsumen. Cek Aja berada di bawah pengawasan OJK dan Bank Indonesia. Customer service dari Cek Aja siap membantu konsumen yang mengalami keluhan. Lalu ada juga channels dari Cek Aja, ada situs website yang dapat diakses, ada media sosial dari Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube. Nah, selanjutnya adalah value propositions. Jadi, yang pertama, seperti yang udah kita ketahuin, bahwa CKJ ini menawarkan berbagai jenis produk layanan keuangan yang dapat dibilang cukup banyak dan cukup lengkap, agar dapat menjangkau masyarakat luas dan pastinya dapat mempermudah masyarakat luas untuk mencari produk keuangan yang mereka butuhkan. Nah, yang kedua, CKJ ini menyediakan informasi secara lengkap tentang penjelasan-penjelasan mengenai layanan maupun produk yang mereka tawarkan, seperti bunga ataupun ada biaya tahunan yang harus ditanggung oleh konsumen. Selain itu juga ada syarat dan juga ketentuan yang jelas dan lengkap dari setiap layanan dan juga produknya. Nah, informasi yang ada ini dapat mempermudah si konsumen untuk membandingkan dan juga memilih produk finansial yang sesuai dengan kemampuan dan juga kebutuhan. Nah, yang terakhir, CKJ ini sebagai perusahaan financial technology pastinya memanfaatkan teknologi secara maksimal. Nah, hal itu dapat mempermudah masyarakat untuk menggunakan situs layanan dan juga mencari informasi tentang produk finansial yang mereka cari hanya melalui gadgetnya aja. Nah, selanjutnya untuk key activities, jadi CKJ ini menawarkan beberapa layanan keuangan finansial seperti kredit tanpa agunan, kartu kredit, pinjaman online, tabungan, dan juga asuransi yang meliputi ada asuransi kendaraan, asuransi perjalanan, kesehatan, asuransi jiwa, dan juga asuransi elektronik. Nah, selanjutnya untuk key resources, jadi CKJ ini pertama menggunakan sumber daya manusia, yaitu dari tenaga kerja profesional yang pastinya berpengalaman dalam bidang teknologi, finansial, dan juga asuransi. Selain itu, CKJ juga memiliki kurang lebih 51-200 karyawan. Nah, yang kedua ada sumber daya finansial, itu dari modal dan juga pendapatan perusahaan. Nah, untuk key partner, CKJ ini bekerja sama dengan lebih dari 55 mitra
yang terdiri dari bank, lembaga keuangan, asuransi, investasi, dan lain-lain. Nah, untuk mitra produk perbankan ini contohnya ada BNI, BRI, CIMB Niaga, Citibank, dan lain-lain. Nah, untuk mitra lembaga keuangan atau untuk pinjamannya ada Kredivo, Julo, dan juga Uang Teman. Untuk mitra produk asuransi contohnya ada AXA Financial, asuransi AXA Mandiri, asuransi Sinarmas, dan lain-lain. Untuk cost structure, jadi biaya yang dikeluarkan oleh CKJ ini pertama ada biaya gaji tenaga kerja profesional dan juga karyawan, biaya promosi, dan juga ada biaya pengembangan produk dan juga fitur barunya, serta situs layanannya. Untuk revenue streams, CKJ ini memperoleh pendapatan atau penghasilan ini berupa komisi. Nah, komisi ini diberikan oleh si mitranya. Jadi, komisi akan diberikan ketika si mitranya ini memperoleh pelanggan yang didapatkan oleh CKJ. Ketika si konsumen ini memilih dan menggunakan produk keuangan dari suatu bank atau lembaga asuransinya tersebut, maka si bank atau asuransi tersebutlah yang akan memberikan komisi kepada CKJ. Selanjutnya, CKJ itu punya beberapa kompetitor yang perbedaannya cukup signifikan dari CKJ. Yang pertama itu ada yang namanya Finansialku. Nah, si Finansialku ini sama CKJ sebenarnya tuh ada beberapa produk yang sama, cuma ada juga yang berbeda. Kayak misalnya dari Finansialku itu ada produk perencanaan keuangan, kayak tunjangan keuangan, terus ada keuangan keluarga, terus ada yang namanya mengelola keuangan, kayak kredit rumah, kredit kendaraan. Sedangkan dari CKJ itu yang namanya produk perencanaan keuangan, kayak contohnya tabungan, terus ada pengelolaan keuangan, kayak pinjaman online. Nah, terus tapi si Finansialku ini tuh dia punya keunggulan tersendiri yang CKJ tuh nggak punya. Dia tuh punya aplikasi khusus yang namanya Finansialku. Dia tuh ada di App Store sama Play Store. Terus dia juga punya konsultasi keuangan buat semua produknya. Sedangkan untuk CKJ itu konsultasinya lebih ke asuransi aja. Nah, terus kalau misalnya kita buka dari salah satu kolom di Finansialku itu di linknya itu ada yang namanya lifestyle yang isinya kayak biografi, cerita sukses, terus ada tips memulai bisnis yang tiap hari diupdate terus, jadi nggak mungkin buat si konsumennya bosan, sama ada kata-kata mutiara bijak dan motivasi. Nah, kalau misalnya buat dicek aja itu ada yang namanya kalkulasi kayak kalkulator buat kita tuh ngitung kayak KPR, modal, sama UKM. Terus kalau misalnya untuk informasi dan blog itu sebenarnya ada, cuman kadang-kadang tuh ada yang kurang nyambung sama target market yang sebenarnya CKJ pengen, sampai ada yang contohnya buat tentang buat para pelajar kayak gitu. Nah, terus yang kedua itu ada yang namanya Imani kompetitornya. Nah, kalau misalnya Imani ini tuh keunggulannya sama kayak CKJ, dia tuh punya layanan konsultasi yang gratis. Nah, layanan konsultasi juga dia tuh melalui telepon, sedangkan CKJ kan cuma dari asuransi aja. Nah, itu juga bukan telepon, jadi kayak cuma mengisi beberapa pertanyaan atau beberapa pilihan yang CKJ sediain. Nah, terus dari tampilan website juga udah beda. Kalau misalnya Imani itu, begitu masuk, kita tuh dikasih kayak referensi. Kalau misalnya kita belum tahu secara pasti produk apa yang mau kita ambil, Imani itu menyediakan kayak secara general kita tuh sebagai konsumen maunya kayak gimana, baru nanti sama dia diarahin. Terus kalau misalnya dari Iman itu ada kolom rate bank, jadi tuh di setiap bank, mitra bank itu ada rate yang berbeda dan itu menyediakan kayak bantuan buat konsumennya mau ngambil pakai bank yang mana. Nah, sedangkan untuk cek aja dia tuh dari websitenya begitu masuk tuh langsung ke katalog iklan promosi yang besar. Nah, baru bawahnya langsung ke produk pilihannya mau yang kayak gimana. Nah, tapi dari setiap produk pilihan itu, sebelum kita menggunakan si produk tersebut dari cek aja, kita tuh dikasih referensi lebih lengkap, informasi kayak manfaat kita ngambil, terus gimana cara kalau misalnya kita ngambil pinjaman tersebut. Lalu kompetitor yang ketiga ada Halo Money. Halo Money merupakan salah satu kompetitor cek aja yang memberikan pelayanan berupa jasa perbandingan antara kebutuhan finansial konsumen seperti kartu kredit, KPR, KTA. Beberapa hal utama yang menjadi pembeda antara Halo Money dengan cek aja terlihat pada layanan yang ditawarkan. Halo Money hanya menawarkan kartu kredit dan kredit tanpa anggunan. Tetapi cek aja memiliki tawaran yang berkaitan dengan kredit yang sangat banyak mitranya, kredit dengan agunan yang beragam, dan memiliki produk yang berkaitan dengan asuransi, investasi, dan fitur kalkulasinya berguna bagi konsumen untuk menghitung sendiri perkiraan dana yang didapatkan dalam program cicilannya. Selain itu, dari segi daftar bank penyedia kartu kredit, cek aja memiliki daftar bank yang lebih banyak dan fitur yang sangat menarik jika dibandingkan dengan Halo Money. Cek aja memiliki
banyak keunggulan dibandingkan dengan Hello Money. Tapi Hello Money juga punya keunggulan yang tidak dimiliki oleh Cek Aja, di mana Hello Money itu unggul dalam bidang pelayanan komunikasi dengan konsumen, di mana mereka bisa menghubungi konsumen lewat telepon, sedangkan Cek Aja belum memiliki pelayanan seperti itu. Selanjutnya membahas tentang analisis potensi bisnis. Dari grafik Google Trends di atas dapat disimpulkan bahwa minat orang Indonesia yang paling tinggi dalam 5 tahun terakhir itu melakukan pengajuan kartu kredit dibandingkan melakukan pinjaman online maupun membeli produk asuransi kesehatan. Dari perbandingan ketiganya, kartu kredit merupakan kebutuhan yang banyak diminati oleh konsumen. Hal ini dapat menjadi potensi bisnis bagi perusahaan yang bergerak di produk perbankan dan juga menjadi potensi bisnis bagi marketplace yang menawarkan produk kartu kredit yang bekerja sama dengan bank-bank yang ada di Indonesia. Cekaja.com menawarkan berbagai bentuk produk keuangan. Salah satunya itu kartu kredit. Kartu kredit yang ditawarkan di Cek Aja itu ada Bank BNI, CIMB Niaga, dan Citibank. Di mana dari masing-masing kartu kredit tersebut memiliki beberapa pilihan penawaran, misalnya dari bunganya ada yang 2%, ada yang 2,25%. Serta mendapatkan promo seperti saat pendaftaran, mendapatkan gratis iuran tahunan di tahun pertama saja. Di setiap kartu kredit yang ditawarkan memiliki fitur produk maupun fasilitas yang diberikan yang berbeda-beda. Ada yang untuk lifestyle, ada yang untuk traveling, dan ada juga yang untuk cashback. Sistem kerja dari Cek Aja itu bandingkan, ajukan, dan berhemat. Jadi saat konsumen sebelum ingin mengajukan kartu kredit, maka konsumen dikasih data berupa tinggalnya di mana, pekerjaannya apa, sama penghasilan per bulannya itu berapa. Setelah memasukkan data tersebut, maka Cek Aja akan memberikan perbandingan kartu kredit yang di dalamnya terdapat informasi untuk mengetahui informasi produk dari layanan kartu kredit tersebut, sehingga konsumen dapat memilih kartu kredit yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Next. Cek Aja berdiri sejak tahun 2014 dan kini sudah berkembang menjadi layanan e-commerce finansial terdepan di Indonesia. Induk perusahaannya, C88, baru saja mencatat pendanaan seri B yang dipimpin Telstra Ventures. Dari April 2020 kemarin, Cek Aja mendapatkan traffic di atas 3 juta kunjungan. Bahkan di bulan September 2020, mencapai angka tertingginya yaitu 4,7 juta kunjungan. Menurut kami, sistem kerja cekaja.com untuk semua layanan produk keuangannya sudah baik, karena membantu konsumen untuk memilih produk yang diinginkan, dengan cara memberikan perbandingan dari produk yang ditawarkan agar konsumen mengetahui kelebihan maupun kekurangan dari produk tersebut. Namun, untuk produk kartu kreditnya hanya bermitra dengan Bank BNI, CIMB Niaga, dan Citibank. Karena kartu kredit dalam 5 tahun terakhir cukup banyak diminati, maka perlu bermitra dengan bank lain agar kedepannya memiliki potensi bisnis yang lebih berjangka panjang. Dengan itu, semakin banyak mitra dengan bank, maka semakin banyak juga variasi produk yang ditawarkan, sehingga lebih banyak perbandingan yang cocok untuk konsumennya. Selain itu, cekaja.com juga perlu melakukan marketing, misalnya di sosial media seperti Instagram dengan berkolaborasi dengan influencer, agar banyak orang yang terinfluence untuk lebih mengetahui dan menggunakan layanan perusahaan Cek Aja. Maka dari itu, potensi revenue maupun market share untuk Cek Aja akan meningkat lebih dari sebelumnya. Selanjutnya, masalah yang dihadapi oleh perusahaan Cek Aja. Yang pertama, masyarakat Indonesia masih belum peka terhadap keuangan. Ini didukung dengan kurangnya kualitas informasi dan pelayanan terhadap pelaku bisnis dalam melayani konsumen. Yang kedua, regulasi belum matang, aturan tumpang tindih yang bisa menimbulkan penyimpangan. Yang ketiga, masyarakat mungkin mengalami kesulitan ekonomi yang bisa menyebabkan adanya kredit macet. Karena usaha yang menurun membuat yang memiliki hutang menjadi tidak mampu membayar hutang. Yang keempat, harga premi asuransi kesehatan turun. Yang kelima, restrukturisasi besar-besaran terhadap para nasabah. Ini tuh menimbulkan permasalahan likuiditas dan solvabilitas.
Perusahaan harus tetap menjaga kredibilitas dalam menjalankan bisnisnya, karena kepercayaan konsumen merupakan kunci di industri keuangan. Yang terakhir, adanya pemberi pinjaman memutuskan untuk menahan mengalirkan dana untuk mengurangi resiko gagal bayar dari peminjam akibat penyebaran virus corona. Selanjutnya, cara perusahaan mengantisipasinya. Yang pertama, produk dan layanan cek aja senantiasa diperbaharui dan diperluas, mencakup segala jenis kredit, asuransi, tabungan, investasi, dan produk konsumen lainnya. Yang kedua, karena pandemi ini, perusahaan melakukan restrukturisasi besar-besaran terhadap para nasabahnya yang terkena dampak langsung COVID-19. Ini dilakukan demi menjaga agar tidak terjadi lonjakan rasio pembiayaan bermasalah atau non-performing financing. Yang ketiga, industri pembiayaan harus melakukan efisiensi biaya, selektif memilih debitur, dan mencari sumber pendanaan. Ini baik dari perbankan, non-bank, obligasi, pasar modal, dan lain-lain. Yang keempat, adanya pembatasan pinjaman. Ini untuk mengurangi kemungkinan adanya kredit macet tadi. Ini tuh tetap memberikan pinjaman, tetapi prosesnya lebih selektif. Yang kelima, dilakukannya monitoring. Misalnya, melihat peminjam memiliki proteksi asuransi dan aset investasi. Dan yang terakhir, memperhatikan konsumennya dengan konsultasi dan layanan pelanggan yang dapat dihubungi setiap saat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf dan terima kasih.